Assalamualaikum. Guys, sebelum nonton video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi subscribe yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Siti Rezeki. Di sini saya dari IAIN Palangkaraya jurusan Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam. NIM 2011110279. Yuk kita sama-sama mempelajari apa sih persamaan piagam Madinah dan konstitusi di Indonesia. Kesamaan konsep antara piagam Madinah dengan konstitusi di Indonesia diantaranya terletak pada adanya ikatan agama dan negara. Nabi Muhammad mulai mendirikan agama Islam yang bersifat umum dan berdasarkan atas kesepakatan masyarakat dan kontak sosial. Piagam Madinah berisi perjanjian yang bernilai strategis bagi Nabi untuk mengembangkan risalah dalam menata hubungan umat muslim dengan Tuhan, dengan hubungan sama umat muslim di satu sisi, menata hubungan umat non-muslim. Khulafatur Rasyidin. Khulafatur Rasyidin adalah kepemimpinan atau kekhalifahan Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kekhalifahan tersebut berdiri dari 4 khalifah yang memerintah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Mereka merupakan sahabat dekat Nabi, tidak hanya sekedar sahabat. Mereka juga merupakan mertua atau menantu dari Rasulullah SAW. Masing-masing khalifah dipilih dengan cara yang berbeda-beda. Dalam kepemimpinan 4 nama Khulafatur Rasyidin, Islam semakin berjaya, meskipun tidak hanya di Jazirah Arab tetapi hingga Khalifat Kaukasus, Amerika Utara hingga Asia Tengah dan Timur. Abu Bakar Asy-Siddiq, khalifah pertama yang ditunjuk setelah wafatnya Rasulullah SAW adalah Abu Bakar Asy-Siddiq. Beliau merupakan sahabat Nabi yang paling mulia. Bahkan beliau tergolong manusia yang paling mulia setelah Nabi dan Rasul. Abu Bakar Asy-Siddiq juga merupakan golongan Asyirul Awalun atau 7 orang pertama yang masuk Islam. Beliau juga merupakan bapak mertua dari istri kesayangan Rasulullah, yaitu Aisyah. Asy-Siddiq adalah gelar yang diberikan oleh Rasulullah kepadanya karena ia selalu berkata benar dan membenarkan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Masa jabatannya sebagai khalifah cukup singkat, yaitu dari tahun 632 hingga 634 Masehi. Semasa ia menjabat, Abu Bakar fokus untuk memadamkan pemberantasan suku-suku Arab yang menolak tunduk kepada khalifahnya. Umar bin Khattab. Sebelum Abu Bakar dibaiat sebagai khalifah pertama pengganti Rasulullah, mengusulkan nama Abu Bakar dan dengan rendah hati Umar merupakan sosok yang tegas dan bijaksana sehingga ia banyak disegani oleh para sahabat lainnya. Ia bahkan sangat ditakuti para musuh-musuh Islam. Diberi gelar Al-Faruq oleh Rasulullah yang berarti pemisah antara hak dan batil. Ia termasuk golongan Amirul Mukminin yang pertama kali masuk Islam bersama dengan Abu Bakar. Wataknya yang keras membuat julukan singa padang Mesir. Beliau menjadi khalifah kedua menggantikan Abu Bakar sebelum meninggal. Abu Bakar memang pernah bertanya kepada para sahabat tentang penunjukan Umar sebagai penggantiannya. Para sahabat yang lain juga menyetujuinya. Akhirnya Umar menjabat sebagai khalifah setelah meninggalnya Abu Bakar selama 20 tahun. Utsman bin Affan. Utsman menjadi khalifah ketiga menggantikan Umar yang wafat setelah sakit akibat ditikam oleh Abu Lu'alah al-Majusi. Sepeninggalannya Umar ada 2 nama yang diajukan sebagai khalifah, yaitu Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Masing-masing koordinat mempunyai pendukung yang usahanya ada. Akhirnya kesepakatan terbesar jatuh kepada Utsman. Beliau menjabat sebagai khalifah di usianya 70 tahun. Masa jabatannya Utsman sekitar 12 tahun lamanya. Saat menjadi khalifah, yang paling disoroti dari kebijakan Umar ialah pengangkatan anggota keluarga menduduki jabatan penting. Meskipun ia berhasil membangun kota pusat pemerintah menjadi lebih baik. Ali bin Abi Thalib
menjabat sebagai khalifah keempat menggantikan Utsman dalam situasi yang sedang panas. Situasi tersebut bahkan mengambil Utsman sebagai korban. Sebenarnya Ali saat itu tidak mau menerima jabatan sebagai khalifah karena situasi tidak stabil, apalagi ada penolakan dari pendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Sedangkan yang kuat dari umat membuat Ali akhirnya menerima jabatan sebagai khalifah. Beliau mulai menjabat dari tahun 656 Masehi. Di masa pemerintahan Ali harus menghadapi kelompok-kelompok yang menerima penghasutan atas peristiwa Bedaya yang membuat Ali terbunuh, menghadapi masa yang sulit karena saat ia menjabat khalifah Umar Islam. Dia menghadapi situasi yang berbeda dengan zaman Abu Bakar dan Umar. Umat Islam pada masa Abu Bakar dan Umar masih bersatu. Mereka memiliki banyak tugas yang harus dituntaskan seperti perluasan wilayah Islam. Selain itu, kehidupan sosialnya masih sangat sederhana dan belum banyak terpengaruh oleh kekayaan dan kedudukan. Sedangkan zaman Ali bin Abi Thalib, wilayah luas dan besar serta perjuangan sudah terpengaruh oleh motivasi dunia. Ali menghadapi kelompok penentang sangat kuat ketika memberlakukan kebijakannya pada pemecatan pejabat-pejabat. Hal ini yang dianggap penyebab munculnya pemberontakan. Dia menghadapi juga perlawanan Aisyah karena dianggap tidak menghukum pelaku pembunuh Utsman bin Affan. Pertentangan keduanya mengakibatkan perang Jumal atau perang unta karena Aisyah menunggang unta. Dalam peperangan pertentangan Ali dengan Muawiyah mengakibatkan perang Siffin. Perang tersebut diakhiri dengan tahrim atau pada tahun 34 Hijriah. Akibat peristiwa itu muncul 3 golongan di kalangan umat Islam, yaitu Khawarij, Mu'tazilah, dan Syiah. Ketiga golongan yang sangat kuat dan mewarnai perkembangan pemikiran dalam Islam. Nah, itu tadi biografi singkat Khulafatul Rasyidin dan persamaan antara Piagam Madinah dan konstitusi di Indonesia. Jangan lupa komen ya kalau ada salah di video ini. Kita sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.